Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmayanti Mautami dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan serta memperkuat pemahaman Anda tentang mengapa PAI diajarkan di perguruan tinggi. Jadi, sebelum tahun 1966, pendidikan agama Islam atau PAI di perguruan tinggi bukan mata kuliah wajib, namun mahasiswa yang berminat saja yang mengikuti mata kuliah ini. Setelah berakhirnya rezim Orde Lama, dikeluarkanlah ketetapan MPRS yang menetapkan bahwa pendidikan agama wajib diajarkan di sekolah-sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA hingga ke perguruan tinggi. PAI pernah diajarkan di perguruan tinggi hingga 6 semester. Kemudian mulai tahun 1983 ditetapkanlah 2 SKS pada program D3 dan S1 dengan catatan rektor perguruan tinggi diperbolehkan menambah jumlah SKS PAI. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, PAI ditetapkan mata kuliah wajib umum atau MKWU PAI di luar perkuliahan, terutama di masjid kampus. Mahasiswa peminat mendalami agama Islam dalam wadah tutorial PAI oleh mentor atau tutor. Jadi, pelajaran agama wajib dalam kurikulum sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Namun, pelajaran itu sepertinya tidak berdampak pada perilaku tawuran antar pelajar, pemakaian narkoba, dan gejala seks bebas di kalangan muda. Bahkan diperhadapkan dengan problem nasional yang lebih luas seperti pertikaian antar etnis, pertikaian antar umat, kekerasan horizontal, teror, dan budaya korupsi. Jadi kita patut bertanya-tanya, apakah efek pendidikan agama? Jadi semua imunitas itu berlangsung kian intensif berbarengan dengan kemandulan pendidikan agama di sekolah. Fenomena pendidikan agama itu tidak lain cerminan problem hidup keberagaman di tanah air yang telah terjebak ke dalam formalisme agama. Pemerintah merasa puas sudah mensyaratkan agama sebagai wajib dalam kurikulum. Guru agama serta dosen merasa puas sudah mengajarkan materi pelajaran sesuai kurikulum. Peserta didik merasa sudah beragama dengan menghafal materi pelajaran agama. Semua pihak merasa puas dengan objektifikasi agama dalam bentuk kurikulum dan nilai rapor atau nilai mata kuliah. Nah, jadi sekarang kita akan membahas konsep pembelajaran PAI di perguruan tinggi dulu. Jadi, pembelajaran dimaknai sebagai usaha belajar yang dilakukan oleh peserta didik yang pada praktiknya didasarkan pada sebuah teori yang menjelaskan dengan harapan menghasilkan sesuatu perubahan pada dirinya, baik berupa pengetahuan, sikap maupun keterampilan. Pembelajaran mengandung makna suatu proses komunikasi yang terjadi secara dua arah yang dilakukan oleh seorang pendidik dengan peserta didiknya, sedangkan belajar hanya usaha yang dilakukan oleh peserta didik. Menurut Ahmadi, pendidikan Islam ialah segala usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia
kamil sesuai dengan norma Islam. Adapun pengertian agama Islam menurut Ahmadi adalah usaha yang lebih khusus ditekankan untuk mengembangkan fitrah keberagaman subjek didik agar lebih mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Adapun menurut Ramayulis dalam bukunya, pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani, bertakwa, berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya yaitu kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman secara umum. Pendidikan agama Islam merupakan salah satu strategi pengembangan ketiga dimensi tersebut dan memberdayakan umat Islam dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada. Jadi, program pendidikan agama Islam didorong untuk mampu mengembangkan keimanan dan ketakwaan mahasiswa sebagai calon ilmuwan dan tenaga profesional. Kualitas iman dan takwa yang diharapkan adalah umat yang mendorong manusia dinamis dan bekerja keras, mendorong manusia selalu ingin tahu sehingga menjadi orang yang well informed dan menciptakan sifat dan kelakuan toleran tanpa harus kehilangan prinsip yang diyakini, menumbuhkan sifat dan tingkah laku yang berkeadilan sosial, mengangkat diri, kepercayaan dan kemampuan diri bangsa sehingga muncul manusia yang mandiri dan bebas profesif berinisiatif, mempunyai pengendalian dan kemampuan diri dan mengembangkan hubungan vertikal dan horizontal. Terakhir, kualitas hidup bangsa yang iman dan takwa disempurnakan lagi dengan iptek. Jadi pengembangan program pendidikan agama Islam tidak terlepas dari misi dan urgensi pendidikan agama pada umumnya yang dimuat dalam rumusan tujuan mata kuliah. Pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi memiliki peran yang sangat penting dalam konteks perbaikan kualitas sumber daya manusia bangsa Indonesia. Jadi lebih spesifiknya lagi, pendidikan agama Islam itu dalam jangka panjang bahkan dapat dipergunakan untuk mencapai misi pemberdayaan umat Islam. Ini merupakan pekerjaan rumah yang amat penting bagi kita umat Islam untuk segera dilakukan dan diselesaikan secara baik dan profesional agar dalam era reformasi ini kita dapat menentukan arah dan tujuan perjalanan bangsa untuk memahami konsep pendidikan agama Islam. Setidak-tidaknya ada dua pandangan tentang keberadaan pendidikan agama Islam. Pertama, PAI secara sempit dipandang sebagai mata kuliah yang sama dengan yang lainnya, termasuk arti jumlah SKS. Pandangan ini sungguh tidak memberikan arti bagi kehidupan beragama mahasiswa. Jadi mahasiswa biasanya sudah merasa puas jika sudah memperoleh nilai tinggi, kendati pun belum tentu mampu menunjukkan pengalaman dalam keseharian secara konsisten. Pandangan kedua, pendidikan agama Islam secara luas dipandang sebagai mata kuliah yang memiliki jangkauan yang lebih daripada yang tertulis dalam dokumen. Pendidikan agama Islam bertanggung jawab untuk tidak hanya pada tataran pengajaran, melainkan lebih mementingkan pada tataran pendidikan yang di samping membangun intelektualitas mahasiswa, juga membangun pribadinya sehingga menjadi insan kamil atau manusia sempurna. Sebagai konsekuensinya, pendidikan agama Islam bertanggung jawab terus memantau,
sampai mahasiswa itu mengakhiri pendidikannya. Dengan demikian, segala aktivitas pendidikan agama Islam tidak selalu dibatasi dan dikaitkan dengan jumlah SKS. Kondisi yang demikian itu sangat memungkinkan dapat mendukung keberhasilan pendidikan secara keseluruhan. Selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi. Jadi untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Hal itu diberi keleluasaan kepada para pendidik, khususnya dosen. Setiap cara memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun pada prinsipnya cara yang digunakan saat ini memandang peserta didik atau mahasiswa sebagai titik sentral kegiatan tersebut. Cara yang digunakan disesuaikan dengan bagaimana peserta didik belajar sehingga kegiatan belajar mengajar di sini sering disebut proses pembelajaran. Yaitu adapun cara membuat peserta didik belajar ada 5 langkah yang dapat dijadikan sebagai model dalam mengelola proses pembelajaran, yaitu menentukan tujuan, mempelajari karakteristik peserta didik, menentukan proses pembelajaran dan cara memotivasi, memilih dan melaksanakan pengajaran, dan melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran. Adapun langkah pertama adalah menetapkan tujuan, yaitu tujuan proses pembelajaran. Tujuan ini merupakan tujuan umum yang dapat diuraikan menjadi sejumlah indikator yang mempelajari seberapa jauh peserta didik telah belajar. Indikator ini sangat dibutuhkan dalam menentukan evaluasi terhadap pencapaian belajar peserta didik. Langkah kedua adalah menentukan karakteristik peserta didik yang meliputi variasi kemampuan pemahaman, kelebihan dan kelemahan masing-masing peserta didik dan tingkat perkembangan peserta didik. Hal ini memerlukan perhatian yang khusus dan tidak mudah dilakukan apabila peserta didik dalam suatu kelas cukup banyak. Pada langkah ketiga adalah mempelajari bagaimana peserta didik belajar serta bagaimana memotivasi peserta didik untuk belajar. Seorang pendidik harus mampu mengemas suatu materi pelajaran sehingga mudah untuk dipelajari dan berguna. Selain itu, seorang pendidik harus menjelaskan materi mana yang penting dan memilih cara penyajian yang mengikat minat peserta didik. Selanjutnya, seorang pendidik memilih beberapa metode mengajar yang sesuai dengan materi ajar dan karakteristik peserta didik. Masalah yang dihadapi pendidik adalah menentukan apakah akan menggunakan metode diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan pencapaian pembelajaran lulusan. Penerapan metode di kelas tergantung juga dengan tujuan yang akan dicapai, apakah untuk mengetahui, memahami, menerapkan, atau sampai pada menganalisis dan mengevaluasi. Dengan kata lain, proses berpikir apa yang ingin dicapai, tingkat rendah atau tinggi. Langkah terakhir adalah mengevaluasi tingkat pencapaian belajar mahasiswa. Keberhasilan belajar mahasiswa tergantung pada usaha mahasiswa dan cara yang digunakan oleh pendidik. Tindak lanjut dari kegiatan evaluasi ini adalah adanya kegiatan remedial bagi mahasiswa yang tingkat pencapaian belajarnya belum mencapai kriteria. Adapun alasan mengapa PAI diajarkan di perguruan tinggi. Jadi, perguruan tinggi merupakan pusat pemberdayaan sumber daya manusia, sehingga kualitas sumber daya manusia harus terjaga, kualitas dan kuantitasnya, baik dari segi ilmu pengetahuan maupun ilmu spiritual, sehingga tercipta SDM yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Pada rumusan sistem pendidikan
pendidikan nasional terdapat dua istilah yang sangat erat hubungannya dengan agama, yaitu iman dengan takwa. Dengan demikian, untuk tumbuhnya manusia yang beriman dan bertakwa, sebagian besar merupakan partisipasi pendidikan agama. Untuk menuju ke arah itu, pendidikan haruslah dirancang sedemikian rupa sehingga mampu menghasilkan output seperti yang diharapkan, yang intinya adalah manusia yang cerdas pikir, cerdas zikir, terampil kerja, dan cerdas hati. Juga manusia yang siap pakai. Berkaitan dengan hal ini, Fuad Al-Musyari, salah satu anggota Dewan Pakar LEMI Pusat, menawarkan konsep pengajaran agama Islam di Indonesia melalui dua determinan pokok, yaitu substansi atau isi ajaran Islam dan problema sosial yang sedang dihadapi oleh umat agar mampu menjawab tantangan sosial di masyarakatnya. Islam harus dipahami secara utuh untuk diteruskan dan diajarkan pada generasi pelanjut umat. Keutuhan isi diajarkan Islam harus dilihat dari 5 aspek kehidupan manusia, yakni aspek akidah, bahwa hanya prinsip Islam saja yang bisa membawa manusia pada keberhasilan hidup di dunia dan akhirat. Aspek lingkup substansi ajaran Islam yang meliputi ajaran tentang cara hidup sebagai pribadi, sebagai keluarga, dan sebagai tatanan sosial. Aspek pemanfaatan, sumber acuan untuk menggali substansi Islam secara lengkap atau kafah yang meliputi Al-Quran, Sunnah Nabi, Kitab Lama Salaf, Iptek, dan produk musyawarah yang mengikat aspek penguasaan ajaran Islam yang meliputi pemahaman kognitif, afektif, dan psikomotor. Dalam mengaplikasikan Islam, aspek perjuangan menegakkan kebaikan dan menangkal kemungkaran sebagai bentuk bukti kedalaman keyakinan akan kebenaran Islam. PAI yang merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional juga mempunyai arah, tujuan, serta peran seperti pendidikan pada umumnya. PAI pada dasarnya merupakan upaya pembinaan dan pengembangan potensi masyarakat agar tujuan kehadirannya di dunia ini sebagai hamba dan khalifah Allah sesuai dengan Quran Surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, agar cita-cita tersebut tercapai sebaik mungkin, potensi yang dimaksud meliputi potensi jasmania atau fisik dan potensi rohania atau non-fisik seperti akal, perasaan, kehendak, dan aspek spiritual. Jadi sekarang kita membahas menurut psikologis. Jadi, secara ringkas terdapat dua pandangan yang berbeda mengenai PAI di perguruan tinggi. Pendapat pertama menyatakan PAI perlu diajarkan di perguruan tinggi. Alasannya, negara dalam hal ini perguruan tinggi wajib menjaga keberagamaan para warganya, termasuk menjaga keberagamaan para mahasiswa yang sedang belajar di perguruan tinggi. Pendapat kedua menyatakan PAI tidak perlu diajarkan di perguruan tinggi. Alasannya, agama merupakan urusan pribadi keluarga dan institusi keagamaan seperti masjid, pesantren, dan organisasi keagamaan. Dan negara tidak perlu ikut campur dalam urusan agama. Di luar perbedaan pendapat tersebut, terdapat pertanyaan secara psikologis, manusia itu makhluk teogenetis atau teis, atau makhluk bertuhan ataukah ateis tidak bertuhan. Realitasnya, ada manusia yang teis dan ada juga manusia yang ateis. Artinya, secara konseptual ada manusia yang teis, ateis, dan setengah teis, ateis. Realitas juga menunjukkan bahwa masing-masing kelompok saling mencoba memengaruhi kelompok yang lain. Kelompok teis menganjurkan dan mengajak agar manusia menyembah dan mentaati Tuhan, sedangkan kelompok
manusia tidak bertuhan atau meninggalkan Tuhan. Aplikasinya, kelompok teis berusaha menyelenggarakan pendidikan agama, sementara kelompok ateis menolak bahkan menghalang-halangi penyelenggaraan pendidikan agama. Adapun kelompok setengah teis dan ateis biasanya tidak peduli dengan agama atau mengikuti sekelompok pasif, kelompok pemenang. Namun, secara psikologis pula, pada dasarnya manusia suka bertobat, yakni meninggalkan perbuatan keji dan maksiat, lalu memilih jalan taat. Ada juga penganut suatu agama yang berpindah ke agama lain, juga pengatur suatu mazhab pindah ke mazhab lain yang seagama. Nah, sekarang kita membahas tentang sosial budaya. Masyarakat Muslim umumnya menghendaki PAI di perguruan tinggi Indonesia sejalan dengan budaya bangsa yang religius, karena masyarakat menginginkan kehidupan di perguruan tinggi yang tidak jauh dari kehidupan bermasyarakat. Budaya beragama dalam masyarakat harus sampai juga ke dalam lingkungan perguruan tinggi, yang berarti pendidikan agama juga menjadi kajian di lingkungan perguruan tinggi. Jadi pada momen-momen sakral dalam alur kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia selalu ada ikatan kultur agama, budaya, dan sosial yang unik. Tradisi selamatan, tahlilan, pengajian, tasyakuran, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, maka pembelajaran PAI di perguruan tinggi mutlak diperlukan untuk menjaga tradisi-tradisi baik tersebut agar dapat lestari dan bersama-sama ikut memajukan kultur yang syarat dengan lain-lain nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat. Terlebih lagi saat ini kultur tersebut mulai melemah akibat arus westernisasi yang kuat dan menggerus ikatan-ikatan emosional masyarakat menuju kehidupan individualisasi dan eksklusif. Dakwah Islam terlihat sangat masif kembali pada dekade 90-an setelah beberapa dekade sebelumnya mengalami pelambatan. Perubahan ini bermula dari revolusi pembelajaran agama melalui tutorial agama di kampus, pesantren kilat, dan berdirinya masjid-masjid pembudayaan jilbab, berdirinya sekolah Islam berkelas, serta membludaknya jamaah haji. Menyongsong perkembangan ini agar kampus tidak menjadi pendidikan di atas awan yang tidak bersentuhan dengan realitas masyarakat di sekitarnya, maka tuntutan penyelenggaraan PAI di perguruan tinggi mutlak dibutuhkan dan terus berbeda menjadi yang lebih baik. Nah, yang ketiga adalah historis. Pendidikan secara historis telah ikut menjadi landasan moral dan etik dalam proses pembentukan jati diri bangsa. Di samping itu, pendidikan juga merupakan variabel yang tidak dapat diabaikan dalam mentransformasi ilmu pengetahuan, keahlian, dan nilai-nilai agama. Hal tersebut sesuai dengan fungsi pendidikan nasional yang untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang ditujukan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ketika pemerintah Jahrir menyetujui pendirian Kementerian Agama, sekarang Departemen Agama, pada 3 Januari 1946, elit Muslim menempatkan agenda pendidikan menjadi salah satu agenda utama Kementerian Agama selain urusan haji, peradilan, dan penentraman. Sebagai reaksi terhadap kenyataan lembaga pendidikan yang tidak memuaskan harapan mereka, elit Muslim tersebut dalam alam proklamasi memusatkan perhatian kepada dua upaya utama yang saling
yang satu sama lain saling berkaitan. Oke, baik, jadi kesimpulan yang dapat kita petik dari apa yang tadi saya jelaskan adalah konsep pendidikan agama Islam secara luas dipandang sebagai mata kuliah yang memiliki jangkauan yang lebih daripada yang tertulis dalam dokumen. Pendidikan agama Islam bertanggung jawab tidak hanya pada tataran pengajaran, melainkan lebih mementingkan pada tataran pendidikan yang di samping membangun intelektualitas mahasiswa juga membangun pribadinya sehingga menjadi insan kamil atau manusia sempurna. Ada 5 langkah yang dapat dijadikan sebagai model dalam mengelola proses pembelajaran, yaitu menentukan tujuan, mempelajari karakteristik peserta didik, menentukan proses pembelajaran dan cara memotivasi, memilih dan melaksanakan pengajaran, dan melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.